Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu review artikel jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi olahraga. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dara Aulia Rahmatika, ada Cindy Aulia Rahma, ada Dia Putri Syaila, dan ada Kira Anahira Yoga Pranata. Identitas jurnal yang kami gunakan yaitu judul jurnalnya yaitu Carbohydrate Ingestion During Prolonged Cycling Improve Next Day Time Trial Performance and Alter Amino Acid Concentration, atau konsumsi karbohidrat selama bersepeda jangka panjang meningkatkan performa time trial keesokan harinya dan mengubah konsentrasi asam amino. Penulisnya yaitu ada Matthew Klaus, Ayvin Skatebo, Malin Pearson Dahli, dan kawan-kawan. Tahun terbit jurnalnya yaitu pada tahun 2023. Nama jurnalnya yaitu Medicine and Science in Sport and Exercise. Volume dan halaman yaitu volume 55, nomor 12, halaman 2228 hingga 2240. Latar belakang dari jurnal kami yaitu dalam olahraga ketahanan seperti bersepeda, karbohidrat merupakan sumber energi utama. Namun cadangannya terbatas dan dapat menurun selama latihan berkepanjangan sehingga menyebabkan kelelahan dan penurunan performa. Ketika karbohidrat tidak mencukupi, tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi alternatif yang dapat berdampak pada otot. Oleh karena itu, konsumsi karbohidrat selama latihan penting untuk menjaga energi dan performa, meskipun pengaruhnya terhadap degradasi protein dan performa keesokan hari masih perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh konsumsi karbohidrat saat latihan terhadap degradasi protein dan juga performa keesokan hari. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, desain yang digunakan yaitu ada eksperimen crossover dan juga single blind. Subjeknya yaitu 7 atlet bersepeda. Intervensinya karbohidrat 1 gram per kilogram per jam dan placebo atau air tanpa karbohidrat. Durasi latihan yaitu kurang lebih 2,5 jam ditambah interval, dan uji performanya yaitu time trial hari berikutnya. Variabel dan pengukuran performa diukur melalui waktu penyelesaian time trial dan output daya. Metabolisme diukur melalui analisis darah seperti glukosa, asam amino, terus juga ada urin seperti nitrogen, serta pengukuran VO2 max dan oksidasi substrat. Terus juga alat yang digunakan yaitu ada ergometer dan analisis laboratorium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat selama latihan bersepeda berkepanjangan mampu menjaga kadar glukosa darah, meningkatkan oksidasi karbohidrat, serta menghasilkan performa yang lebih baik pada hari berikutnya dengan peningkatan sekitar 2,4% dibandingkan dengan placebo. Selain itu, efisiensi kerja juga lebih tinggi pada kelompok yang mengonsumsi karbohidrat. Meskipun tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam degradasi protein berdasarkan ekskresi nitrogen, perubahan konsentrasi asam amino menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pemecahan protein pada kondisi tanpa asupan karbohidrat, sehingga konsumsi protein berpotensi memberikan efek perlindungan terhadap metabolisme protein. Selanjutnya yaitu pembahasan. Konsumsi karbohidrat saat bersepeda lama penting untuk menyediakan glukosa sebagai sumber energi utama yang membantu menjaga kadar gula darah, menghemat glikogen, dan menunda kelelahan sehingga performa tetap optimal. Sebaliknya, kekurangan karbohidrat membuat tubuh beralih menggunakan lemak dan protein, ditandai dengan peningkatan asam amino akibat katabolisme otot, meskipun bukti penurunan degradasi protein belum kuat. Secara keseluruhan, karbohidrat berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan performa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal artikel yang kita ambil. Kelebihannya, yang pertama, desain penelitian crossover meningkatkan validitas karena setiap subjek menjadi kontrol bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pengukuran variabel sangat lengkap, metabolisme, performa, dan biomarker protein. Yang ketiga, diet dikontrol sehingga hasil lebih akurat dan tidak bias energi. Kekurangannya yaitu, yang pertama, jumlah sampel sangat kecil, hanya 7 orang, sehingga generalisasi terbatas. Yang kedua, subjek hanya pria terlatih, sehingga hasil tidak bisa langsung diterapkan pada populasi umum atau wanita. Yang terakhir yaitu, tidak mengukur kehilangan nitrogen
melalui keringat yang bisa mempengaruhi hasil degradasi protein. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman karbohidrat selama latihan hingga kelelahan dapat mempertahankan performa pada hari berikutnya dengan menjaga efisiensi kerja dan ketersediaan energi, serta mengurangi stres metabolik dan membantu pemulihan. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan pada degradasi protein, peningkatan asam amino tanpa asupan karbohidrat menunjukkan adanya pemecahan protein saat energi terbatas. Oleh karena itu, konsumsi karbohidrat penting untuk menjaga performa, terutama pada latihan atau kompetisi berhari-hari. Yang terakhir yaitu tanggapan atau kritik. Konsumsi karbohidrat selama latihan berkepanjangan terbukti penting untuk menjaga performa dan mempercepat pemulihan sehingga relevan bagi atlet endurance dalam menyusun strategi nutrisi. Intervensi berupa minuman karbohidrat dinilai praktis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan rekomendasi nutrisi olahraga untuk menjaga glukosa darah dan menunda kelelahan pada aktivitas kurang lebih 1-2 jam. Meskipun efektif meningkatkan energi dan performa, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi individu dan didukung penelitian lanjutan karena keterbatasan sampel. Sekian presentasi dari saya dan teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.